Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ola Syahran dengan NIM B11996. Di sini saya akan menjelaskan sedikit permasalahan terkait dengan hukum sumber daya alam, khususnya di dalam bidang pertambangan batu bara. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah di dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara. Perlu diketahui dulu bahwa pertambangan batu bara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Di dalam sektor pertambangan ini merupakan salah satu komoditas yang diunggulkan untuk mendapatkan devisa negara dalam kelangsungan dan pembangunan negara. Sektor ini memiliki potensi di bidang ekonomi, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik, sehingga memberikan manfaat secara maksimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di dalam penguasaan sumber daya alam ini telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Kemudian dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota itu berhak atas pengelolaan dan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Selama ini batu bara digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik di Indonesia. Banyak sekali keuntungan dari pertambangan dari batu bara ini. Selain sebagai pembangkit tenaga listrik, batu bara juga digunakan pemanfaatan dalam bidang industri produk baja, produk semen, dan produk kertas. Namun, apakah kelebihan dari pertambangan batu bara ini tidak menimbulkan efek negatif? Tentunya pasti ada. Salah satunya adalah limbah dari batu bara ini. Permasalahannya di sini adalah limbah dari batu bara ini. Bahwasanya limbah batu bara ini sangat beresiko besar terhadap kesehatan dan lingkungan di masyarakat. Limbah batu bara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat ini adalah berasal dari pembakaran, yang jadi senyawa itu jika dilepaskan ke atmosfer itu sangat beracun. Pada tahun 2019, limbah batu bara berada pada ranking 2 dan 4 dalam daftar limbah B3. Senyawa yang terkandung di dalam limbah B3 ini jika terus-terusan dihirup, termasuk oleh pegawai-pegawai yang bekerja di pertambangan batu bara ini, dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti asma, kanker paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan. Limbah batu bara juga menyebabkan stroke. Selain itu, batu bara juga mengandung merkuri atau raksa, yang mana jika terakumulasi di dalam air, maka akan masuk ke dalam rantai makanan melalui hewan air, dan ini akan berdampak buruk pada sistem saraf, pencernaan, mata, ginjal, dan kecacatan pada bayi. Pembakaran yang dihasilkan oleh pembakaran batu bara ini adalah berbentuk abu yang sangat halus. Beberapa ahli-ahli memperkuat implementasi mengenai pengelolaan dan penjatuhan sanksi terhadap abu batu bara. Namun pemerintah malah memberikan pelonggaran terhadap pengaturan dari abu batu bara ini dengan mengeluarkan abu batu bara itu keluar dari daftar B3. Pemerintah menyatakan tidak ada unsur yang berbahaya yang terkandung dalam limbah batu bara yang disebut dengan faba, dengan menerangkan bahwa dikeluarkannya faba dari daftar limbah B3 ini dapat meningkatkan investasi dan menghindari potensi korupsi. Di sisi ekonomi, pertambangan batu bara memang menjadi sektor yang paling unggul di dalam peningkatan investasi negara. Namun, apakah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh pertambangan batu bara ini dapat diterima oleh masyarakat dan lingkungan? Oleh sebab itu, pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan pertambangan batu bara. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap pertambangan batu bara yaitu 1. Pemberian izin usaha pertambangan. Dalam izin usaha pertambangan atau disebut dengan IUP, perusahaan memiliki kewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk kelengkapan berkas izin usaha pertambangan. Selain itu, perusahaan juga akan melakukan pemaparan dan presentasi mengenai kondisi dari perusahaannya sebagai bentuk penilaian dari Dinas ESDM untuk memberikan izin usaha pertambangan atau IUP. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembinaan. Adapun bentuk pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yaitu pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan.
pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batu bara. Kemudian kebijakan selanjutnya yaitu penyelesaian konflik di masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih sigap dalam penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat, baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan usaha pertambangan berdampak lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap usaha pertambangan berdampak lingkungan, yaitu teguran secara tertulis hingga pencabutan izin usaha pertambangan atau pencabutan status badan hukum jika perusahaan atau di dalam pertambangan batubara itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga harus diberlakukan sanksi yang tegas yang diberikan oleh kebijakan oleh pemerintah. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.